Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini di mana kita akan bersama-sama menguak selimut di balik sejarah kota Tangerang. Kota ini memiliki kisah-kisah menarik yang jarang terungkap, namun memiliki peran penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Ayo kita jelajahi dan menguak selimut sejarah Tangerang yang selama ini tertutupi. Setiap orang yang menaruh minat pada masa lalu suatu kawasan komunitas sosial pasti berupaya keras menarik benang merah historis tempat tersebut. Dimulai dari simpul-simpul historis yang terdekat. Hukum tarik benang merah semacam itu berlaku terhadap semua kawasan komunitas sosial, lintas batas bangsa, dan lintas batas negara. Tidak terkecuali kawasan Tangerang yang secara administratif saat ini terdiri dari kawasan kota dan kawasan kabupaten. Benang merah historis Tangerang dapat ditarik dari sejarah Kesultanan Banten pasca pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin yang wafat pada tahun 1570 Masehi. Catatan sejarah mengungkapkan bahwa teritorial Kesultanan Banten dahulu adalah sama dengan Provinsi Banten sekarang ditambah kawasan pelabuhan Sunda Kelapa dan sekitarnya sebagai zona ekonomi dari kesultanan itu. Saat Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527, Kesultanan Banten tersendiri belum terdiri secara resmi. Sementara itu, kawasan Banten yang merupakan bagian dari Kerajaan Pajajaran, Pakuan Bogor, menjadi status quo saat raja terakhir dari Pajajaran, Prabu Siliwangi, hilang tanpa karana pada tahun 1482 Masehi. Kendati demikian, salah seorang cucu dari Baginda Prabu, Syekh Syarif Hidayatullah yang saat itu telah memiliki karisma kekuatan politik di Cirebon, berhasil mengambil hati Banten pada tahun 1526 Masehi. Setahun sesudahnya, Syekh Syarif berhasil memenangkan konflik politik atas Portugis. Konflik politik yang dimaksud adalah bahwa beliau yang diwakili oleh menantunya Fadilah Khan bersama kekuatan militer Kesultanan Demak di bawah pemimpinan Sultan Trenggono berhasil membebaskan kawasan pelabuhan Sunda Kelapa dari pendudukan Portugis, sekaligus mengubah nama tempat itu menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Alhasil, sejak itu hingga tahun 1596 tak pernah lagi terjadi konflik politik antara Cirebon, Banten dengan bangsa Eropa. Saat Kesultanan Banten telah berdiri dan dipimpin raja yang ketiga, Sultan Muhammad, pada tahun 1596, misi dagang dari negeri Belanda di bawah pemimpinan Cornelis de Houtman mendarat di pelabuhan Banten Lama. Sayangnya, misi dagang yang mereka bawa tidak disertai sikap diplomasi yang elok, sehingga mengundang kebencian pihak rakyat dan penguasa Banten. Mereka pun diperangi hingga mengakibatkan tewasnya Cornelis de Houtman. Luas wilayah Kesultanan Banten sendiri adalah sama dengan Provinsi Banten yang sekarang, ditambah zona ekonomi pelabuhan Sunda Kelapa dan Jayakarta. Nama Tangerang saat itu belum dikenal masyarakat Banten. Istilah Tangerang baru muncul secara berkala beberapa dekade setelah pengusiran misi dagang negeri Belanda dari Banten Lama, tepatnya setelah VOC Belanda di masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Cornelis Pilman di Batavia atau sekarang disebut Jakarta. Sementara itu, Kesultanan Banten sendiri sempat mencapai masa keemasannya saat dipimpin oleh Raja ke-6, Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1651 sampai 1672. Sayangnya, 5 tahun terakhir masa kepemimpinannya, Sultan Ageng mendapat rongkongan kekuasaan dari putranya sendiri, Abu Nasr Abdul Qahar. Di kemudian hari bergelar Sultan Haji. Pada mulanya, Abdul Qahar melakukan perlawanan bersenjata.
Abdul Qahar tidak tinggal diam setelah mendapatkan kekalahannya itu. Ia pun mengikat hubungan politik dengan Gubernur Jenderal VOC di Batavia saat itu, Cornelis Spilman. Spilman yang mencium aroma keuntungan apabila bisa mengatasi persoalan politik Qahar dengan ayahnya, segera menuntut kompensasi politik terhadap putra durhaka itu, yakini berupa pengakuan batas wilayah paling barat dari kawasan Batavia dengan Kesultanan Banten. Abdul Qahar menyetujui kompensasi semacam itu, dan ia pun segera memperoleh songkongan strategi perang dan bantuan pembiayaan perang dari VOC. Alhasil, pada tahun 1972, Abdul Qahar beserta bala tentara yang telah dipoles VOC memberontak kedua kali terhadap Sultan Ageng Tirtayasa dan berhasil menduduki keraton Banten lalu membakarnya dan menawan Sultan Ageng beserta keluarga besar istana. Tak lama sesudah itu, ia pun menobatkan dirinya sendiri sebagai sultan. Kompensasi politik yang dimintai oleh Spilman pun dipenuhinya, yakni batas wilayah paling barat dan dari daerah otonomi Batavia dengan Kesultanan Banten adalah badan Sungai Cisande yang membentang dari wilayah Kebon Jeruk hingga bagian muaranya yang membentang ke utara menuju Laut Jawa. Kawasan aliran Sungai Cisande sendiri oleh kalangan petinggi Kesultanan Banten disebut Tenggara atau Tenggeran yang bermakna harfiah pembatas. Setelah pencapaian itu terjadi, pemerintah kota Batavia menjadikan kawasan itu sebagai daerah pengembangan ekonomi baru dengan mendatangkan orang-orang etnis Tionghoa dan suku Makassar di daerah itu. Kemunculan istilah Tangerang berasal dari mulut orang-orang Makassar yang sulit menghafal kata Tenggeren. Setelah penetapan itu terjadi, pemerintah kota Batavia menjadikan kawasan itu sebagai daerah pengembangan ekonomi baru dengan mendatangkan orang-orang etnis Tionghoa dan suku Makassar di daerah itu. Kemunculan istilah Tangerang berasal dari mulut orang-orang Makassar yang sulit melafal kata Tenggeren. Mereka sering keseleo lidah mengucapkannya sebagai Tangerang. Lama-kelamaan orang-orang menjadi ma'afrum dengan kata Tangerang. Kawasan pemukiman dan perdagangan di Tangerang sejak masa Cornelis Spilman masih eksis hingga sekarang, yaitu kawasan Pasar Lama Tangerang dan kawasan tepian timur Sungai Cisande yang dihuni oleh mayoritas etnis Tionghoa yang terkenal dengan istilah orang Cina Benteng. Ada sedikit koreksi yang mesti kita ketahui bersama, bahwa sejatinya orang Cina Benteng itu bukan bernenek moyang orang daratan Cina, tapi kebanyakan mendatang dari negara Laos. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga informasi dan penjelasan yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.